Oke, ya seperti biasa saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Mungkin dari link atau dari thumbnail atau dari apapun itu. Saya ucapkan terima kasih, terutama buat kalian yang bisa stay sampai akhir video, teman-teman. Ya, pada hari ini seperti yang kalian lihat di latar belakang ini atau presentasi saya, yaitu tentang fungsi. Apa itu fungsi ya? Nah, fungsi ini atau kalau dalam bahasa Inggris itu artinya function. Tapi kita bakal membahas ini di dalam pemrograman. Lalu di pemrograman itu fungsi itu dasarnya adalah blok yang bisa kita panggil kapan aja untuk melakukan suatu tugas tertentu gitu. Atau bisa jadi kalau fungsi itu adalah seperti halnya kita membuat satu kesatuan baru yang akan ditempatkan di tempat lain gitu. Contohnya seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Contohnya seperti percakapan dua statement ini. Ini ada segmen A sama segmen B gitu ya. Jadi ini menyapa hai dan halo. Ini adalah fungsi. Di mana fungsi ini ada ini. Jadi ini disebut sebagai fungsi. Fungsi yang dinamakan menyapa. Gitu ya. Mungkin lebih gampang kita langsung aja ke scratch-nya gitu kali ya. Jadi dalam fungsi ini tuh ada yang namanya definisi fungsi, parameter, dan return value. Ini kita bakal langsung aja kita bahas ke scratch-nya teman-teman. Ya, bentar. Nah, dalam ilustrasi tadi kayak sulit dimengerti, jadi kita langsung aja ke scratch aja. Ya, jadi di scratch biasa kita menggunakan blok ini. Kita klik ini, kita buat misalkan menyapa. Di sini kita udah punya fungsi menyapa. Nah, kita bakal coba untuk menggunakan fungsi menyapa dengan munculkan hey. Kita kasih wait biar ada jedanya. Kita say hello gitu. Hello guys. Berarti ini itu adalah fungsi dimana kita bakal menyapa seseorang. Bakal coba untuk menggunakan benderanya. Nah, kita bisa tambahkan blok ini menyapa atau fungsinya itu adalah blok menyapa ini adalah fungsinya gitu. Jadi ketika blok kecil ini itu adalah satu satuan baru dari penjabaran dari blok ini. Jadi fungsi itu nggak cuma segini doang, tapi juga bisa banyak. Di sini kita bisa membuat fungsi dalam fungsi. Tapi kita coba dulu ini. Kalau kita klik benda hijau itu bakalan menyapa hey, hello. Jadi intinya begitu. Nah, kita bakal coba untuk fungsi membuat dalam fungsi dengan cara tanda blok aja ya. Menanyakan nama ya. Ini punya fungsi baru. Action siapa namamu atau what's your name. Kita buat variabel baru. Nama pengguna. Kita membuat variabel nama pengguna gitu. Di sini bakal muncul nama. Lalu kita bakal beri say. Sorry. Kita taruh jawabannya. Jadi seperti ini. Nanti kita kalau kita mulai, ini kita bisa menanyakan nama di sini. Nah, boleh ditambahkan juga. Jadi ketika kita mulai,
Nanti dia bakal menanyakan nama gitu ya. Dan nanti intinya nama panggilan di set. Terus kita bisa menambahkan yang hijau ini di tengah-tengah ini. Sekarang kita mau nanya hello variable gitu ya. Nah, nanti jadinya ketika kita mulai misalkan nama siapa yang misalkan nama kita adalah Zaki. Ketika kita mulai nanti dia bakal hello Zaki gitu ya. Ini kelebihan. Oke, nanti hasilnya bakal seperti ini. Misalkan nama kita adalah simposnya bakal nanya siapa nama kita, lalu kita jawab dengan misalkan nama Zaki. Lalu dia bakal halo Zaki. Hai. Jadi fungsi ini bakal menjalankan fungsi ini tapi lewat fungsi ini dulu. Jadi kita nggak perlu repot-repot membuat ini atau masukkan blok-blok ini ke sini. Jadi kita cukup menambahkan satu blok mapping ini yang artinya tuh dia udah include sama dua blok ini atau bisa lebih gitu ya. Jadi setelah kalian mau mengisi apa di blok ini. Nah ini sekarang kita bakal coba di Python. Nah di fungsi Python kita ketikkan aja def itu artinya fungsi gitu. Nah kita mau buat def menyapa orang gitu. Menyapa. Lalu kita bisa print selamat datang. Halo atau selamat datang. Halo. Selamat datang aja ya. Datang. Kita bawahnya bisa lihat lagi. Apa yang bisa saya kita udah punya variabel dari sama datang dan juga fungsi saya bantu dari fungsi menyapa orang gitu ya. Di sini kita bisa langsung menjalankannya. Ini nggak bakal muncul apa-apa karena kita cuma membuat fungsinya karena kita nggak ngeprint gitu ya. Jadi ada error. Kenapa error? Karena ucapan print itu maksudnya print. Oh iya kita kurang nih namanya dalam kurung. Kurang dalam kurung. Makanya printnya nggak ada kesalahan. Jadi kalau kita masih dalam kurung ini maka ini ada kita mulai kita harusnya kayak gini kosong nggak ada apa-apa nggak salah nggak benar nggak salah tapi benar tapi nggak muncul apa-apa karena ini belum kita kasih tampilan kita belum bisa munculin gitu. Nah untuk munculkan kita bisa saja tulis variabelnya atau judulnya menyapa orang dengan tanda kurung sama. Sudah muncul nanti halo selamat datang
halo selamat datang ini ya, halo selamat datang, ada bisa bantu gitu. Ini ketika hasilnya ketika kita mulai gitu. Terus dari hasil ini kita mau modifikasi. Gimana caranya kita nambahin fungsi dalam fungsi seperti yang di script gini. Jadi bisa tambahkan sini username atau nama orang, misalkan namanya nama skor Guna. Nah ini kita bisa menambahkan di sambatan. Kita tambahkan nama underscore Guna gitu ya. Terus tambahin ini, tambahin kata-kata. Atau nggak usah, atau kata-kata lah. Tambahin tanda seru. Tanda seru tambahin sip. Jadi kita mulai error nambah karena ini harus sama dengan parameter sini. Misalkan nama pembawanya kita kasih namanya adalah Zaki. Nah, ya. Nah, kita mulai itu bakal kasih error. Kenapa error? Karena tidak terdefine. Sorry. Kita salah. Oh, kamu salah. Kita harus kasih tanda ini. Ketika kita mulai, nah baru mulai. Selamat datang Zaki. Ya. Kita kasih selamat datang Zaki. Ada saya bantu. Jadi ini adalah fungsi dalam Python. Karena Python ini lebih gampang daripada di script. Karena nggak pakai blok-bloknya. Jadi singkatnya fungsi itu kayak gini. Jadi kita bakal lanjutkan ke bagian selanjutnya. Yaitu kita bakal bagaimana membuat flowchart dari fungsi. Seperti biasa kita menggunakan website Diagrams.net atau Diagram.io. Kita bakal mulai dulu. Kita klik mulai. Seperti yang di script itu kan bendera hijau ya. Kita pencet mulai. Karena kita mau buat fungsi, jadi kita buat dua lingkaran ya. Menyapa. Ini ke bawah. Letak misalnya, letak. Tanyakan namanya. Lalu di sebelah sini kita bisa kontak untuk menggunakan fungsinya ya. Just panggil dari data menyapa atau menyapa panggil menyapa aja menyapa. Lalu nanti terakhirnya itu buat terakhir itu kita kasih n atau cetak. Namanya gitu ya. Kita kasih bentuk lingkaran aja ya. Nah, tersama. Kasih ini belakang depan itu welcome.
gitu. Ini flowchart dari project atau praktek kita ini. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke PPT. Sini kita bakal lanjut melakukan aktivitas fungsi, yaitu membuat kalkulator. Jadi membuat kalkulator sederhana. Untuk isinya kita bakal seperti ini. Kita bakal memberikan instruksinya dalam bentuk kalkulator. Kita bakal meminta pengguna untuk dua angka pertama, yaitu angka pertama dan angka kedua. Lalu angka pertama itu akan dikurangi atau dikali atau dibagi. Lalu kita bakal buat fungsi peroperasi yang tujuan memanggil fungsi yang sesuainya, fungsi yang sesuai ya. Itu dengan if atau else dan loop gitu ya. Di sini langsung aja kita kira nanti hasil. Kita bakal langsung ke bagian flowchart. Saya udah membuat flowchartnya seperti ini. Sekarang kita udah bagian flowchart. Sekarang kita bakal analisisnya aja. Ini kita menggunakan sama yang ini. Ini sama aja. Intinya kita bakal membuat fungsi. Nah, kalau kita bakal lama. Kita bakal langsung belajar. Ini kita mulai. Kita mulai. Terus kita cakapkan kalkulator. Kita tanya mau hitungan apa. Lalu kalau kita hitungannya apa? Apakah plus, apakah nol, apakah pembagian. Kita lihat di sini. Oke, sekarang kita bakal melanjutkan tadi, sorry banget kita kepotong sholat dulu, dan hebat kalau misalkan tadi suaranya agak kurang bagus ya, saya baru sadar. Ternyata mikrofonnya nggak masuk, maksudnya nggak terlalu merekam. Dan tadi hujan juga jadi agak sedikit noise suaranya, tapi saya harap di bagian sekarang sudah lebih baik ya teman-teman. Oke, sekarang kita bakal langsung ke ini, kita sama mana ya? Oh, kita mau mengimplementasikannya ke Scratch ya, dari Java Force kita atau aktivitas membuat kalkulator ya tadi. Kita bakal membuat kalkulator. Ya. Dengan diagram kayak gini. Sekarang kita buka Scratch. Oke. Nah, yang pertama kita buat dulu yang namanya variable. Membuat fungsi. Buat yang namanya instruksi. Lalu mungkin instruksi kalkulator ya. Sip. Nah, kalian harus bakal mengatakan selamat datang. Selamat datang di kalkulator sederhana. Nah, kita kasih jeda sini. Sudah. Lalu kita kasih ini.
buat kita kasih di diagram kita ya. Nah, kita buat fungsi lagi, yaitu menambahkan ya, menambahkan atau pertambahan. Ini fungsi pertambahan. Lalu kita tambahkan ini, selesai kita edit. Saya tambahin ini, nomor 1 dan nomor 2. 1, sip. Inilah instruksi dari tambahan. Kita ada buat fungsi ya, fungsi dari tambahan dan tambah hasilnya. Nomor 2 kita kasih variabel hasil. Kita bisa ini tarik yang set, kita kasih ini, kasih tambahan operator pertambahan 1 sama nomor 2. Sip. Sama sih. Sip. Sekarang kita buat fungsi lagi, pengurangan. Perkalian. Yang nomor 1, nomor 2. Yang kedua, yang 1 balik sini. Nomor 1. Oke. Sama seperti sebelumnya, sama seperti sebelumnya, kita kasih set. Ini, sorry. Untuk hasil pengurangan perkalian. Usah kita pengurangan dulu ya. Nomor 1, nomor 2. Kita kasih pengurangan. Sama biasa. Ini kita copy aja ya, biar gampang. Yang lagi adalah pembagian. Sip. Ini kalau kita ngasih ini di sini, jadi jadinya dia perkalian. Harusnya kita kasihnya itu adalah sesuai dari perintah kita. Kalau misalnya ini pengurangan, jadi kita ngambil operator yang pengurangan.
satu slash gitu, gambar slash nomor 1, nomor 2 ya. Oh sorry, pengulangannya belum ada nomornya. Nah, edit. Kita edit lalu kita kasih nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan Oke. Nah, ini sebenarnya udah jadi dalam fungsinya atau dalam ya pengelompokannya fungsi ya. Nah, sekarang kita akan menjalankan yang namanya instruksi operator. Kita bendera hijau ini. Oh ini buat lihat kita buat sejajar aja lah ya. Sejajar. Lalu kita bakal ngambil operator. Lalu kita tanya. Variabel. Kita buat lagi variabel nomor 2. Set sini. Ini kita pertanyaannya kita tanya untuk nomor 2. Kita set untuk nomor 2. Kita buat variabel lagi untuk perhitungannya. Kasih tanya lagi karena ini tanya belum kita edit ya kayak gitu. Kita kasih nomor 1. Kasih aplikasi nomor apa? Untuk nomor 2 angka kedua gitu atau nomor sama ya. Hitungan. Oh, ini kita udah kasih jawabannya. Memberikan operasi akal. Kita buat variabel ini. Salah, saya set. Ini sudah setengah jadi. Kita kasih kondisi untuk if dan else. Misal kondisinya adalah jika
Oh iya, kita lupa ngasih instruksi ya. Satu bagian ya. Jadi ngasih dan itu ngasih pembagian. Oke, pertambahan dulu. Tambahan dari variabel nomor 1 dan nomor 2. Sip. Lalu kita kasih if lagi di bagian else-nya. Kondisi lagi itu if dua itu adalah pengulangan ya, pengulangan dari nomor 1. Kita ambil operator kita menambahkan fungsi lagi atau kondisi lagi. Nomor 3 itu apa ya? Nomor 3 itu adalah perkalian. Tambahkan ini. Oke, gitu ya. Nomor 1. Nomor 1, nomor 2. Lalu 3 atau lagi yang terakhir adalah pembagian ya. Kita kasih kondisi lagi. Itu dari pembagian. Kemudian dari variabel nomor 1 juga nomor 2 dengan operatornya itu nomor. Nah, sebelum menjadi kondisinya atau udah dari kita dari apa namanya, udah sebenarnya menjadi dari perhitungannya, tapi ini ada else terakhir ini adalah jika mereka nggak hitung lebih dari 4, nggak dari 1 dari 1 sampai 4, dia di sini lainnya kita mungkin bisa katakan program tidak terdeteksi ya, program tidak terdeteksi. Program
definisi. Yang terakhir kita kasih hasilnya. Kita kasih operator. Buat variabel dari hasil. Hasilnya adalah yaitu sorry. Nah, ini sebenarnya jadi. Nah, sekarang kita coba untuk memulai dari programnya. Kita sini itu bakalan satu angka pertama misalkan ada 30. Angka kedua adalah 15 gitu. Lu mau diapain? Kita mau di 15 sama 30 dapat ya? Tambah aja ditambah. Tambah 1. Hasilnya adalah 45. Apakah benar? Apakah 15 tambah 30 adalah 45? Hasilnya benar atau tidak? Karena benar, emang 15 itu tambah 30 hasilnya adalah sekarang kita pengurangan. Kita coba lagi, coba motor, coba nomor pertama itu adalah mungkin lebih baik kita angka ya, bukan nomor ya. Misalnya. Lebih baik kita tulis angka. Ketika kita mulai, jadi kembali kalau sederhana masukkan angka ke 1. Angka 1 adalah kecil aja 5. Angka kedua adalah 2 gitu ya. Lalu mau dioperasikan apa? Mau dioperasikan secara kalian 3. Enter. Hasilnya adalah 10 ya, karena 5 kali 2 adalah 10. Kalau kita mau pengurangan, pertama adalah misalkan 45, yang kedua adalah 40 gitu ya. Maka kita coba untuk klik 2 untuk pengurangan, maka hasilnya adalah 5. Karena 40 dikurang 45 dikurang 40 hasilnya adalah 5. Yang untuk pembagian pun sama. Kita mulai, misalkan kita mau membagi 175 gitu ya, dibagi 5, maka ketika kita masukkan nomor 4 untuk pembagian, hasilnya adalah 35. Inilah kalkulator sederhana di Scratch yang kita bakal buat di Python. Kita clear dulu. Nah, biasa kita kasih def cetak underscore txt misalnya kita kasih kosong lain aja dulu, lalu jangan lupa kasih titik 2, lalu print untuk print dari dalam kurung di kalkulator sederhana ya. Nah, oke. Kedua kita print lagi, print
print dari dalam kurung saya akan menanyakan angka dan tipe perhitungan ya. Operasi sama aja. Lalu kita buat lagi fungsi lainnya, def itu untuk menambahkan itu add nomor itu ya. Lalu dalam kurung nomor satu sama nomor 2 ya. Buat ada return nomor 1 plus nomor 2. Lalu ada def lain ya, def sub ya, sub dari 2 sub nomor nomor 1, sama ini tadi ya, kita buat dulu itunya, fungsinya nomor 2. Oh ya, jangan lupa di dalam kurung itu kita kasih tanda titik 2. Oke, kita subtract ya, return dari nomor 1 dikurang dengan nomor 2. Jadi kalau script itu kan kita ngebuat ini, ngebuat grouping ini. Nah, groupingnya kita buat juga di Python sama. Cuma bedanya lebih simpel di sini. Lalu kita buat lagi def multi atau boleh multi nomor 2 underscore nomor dengan nomor 1, nomor 2. Ini kasih tanda return. Nah, kita mau apa? Mau 3 itu dibagi ya. Nomor 1 dikali, dikali itu dikali ada ya. Oke. Nomor 3 kita buat lagi def, yaitu div ya, div 2 underscore nomor kurung nomor 1, nomor 2 kurung cek return nomor 1 itu dibagi itu balik sini, ini salah dibagi nomor 2. Sip. Nah, ini udah jadi yang namanya fungsinya. Sekarang kita print. Dari def main juga boleh, nanti kita print ya. Print dari
atau kita tulis saja dengan cetak skor instruksi kurung ya nomor nggak apa-apa. Lalu kita tulis number 1 nomor 1 gitu ya, ini sama dengan kita float untuk input lalu kasih kata-kata masukkan atau tercetak angka pertama dan ya dengan begini. Angka pertama lalu kasih tanda di sini cukup. Lalu untuk nomor 2 kita sama aja input kedua gitu ya. Selesai. Lalu tipe perhitungan operation tipe perhitungan sama dengan int dan tipe boleh satu ini boleh sih ya. Lalu kita kasih if lagi tipe perhitungan itu sama dengan ya sama dengan satu hasil sama dengan if dua ya. Lalu kita kasih else atau elif di
perhitungan sama dengan 2 hasil ya skor 2 skor nomor kemudian koma bertujuh ya. Kita buat lagi di bawahnya alif lagi, di bawahnya lagi alif tipe perhitungan dari 9 sama dengan 3 koma hasil sama dengan mul 2 skor 2 skor nomor ya nomor itu dalam kurung 9, nomor 7 yang terakhir yang terakhir buat nomor 4 itu adalah alif ya alif tipe skor sama dengan 4 lebih ya biar ada kecil hasil ya dengan 4 lalu hasil sama dengan di skor 2 skor nomor variabel nomor 1 koma nomor 2 selesai. Nah ini adalah operasi hitungnya. Kak Elsa gimana? Elsa caranya print atau tampilkan dengan 3 alif ya sip. Ini sebenarnya udah selesai. Lalu terakhir adalah hasil ya print dari hasil perhitungan adalah dengan koma hasil. Maka ketika kita mulai hasilnya bakal seperti ini. Selamat datang di Kalkulator Sederhana. Saya akan menanyakan angka dan tipe perhitungan. Masukkan angka pertama gitu ya. Angka pertama itu bisa ketemu 30. Lalu yang kedua misalkan adalah 20 juga. 30 mau udah apain? Misalkan aku mau dikali gitu ya. Tidak
nomor 3. Maka hasilnya adalah 60. Jadi begitu hasilnya. Atau kalau aku mau menanyakan pengurangan, sama, mulai lagi programnya. Kan ini masuk angka dan ini gimana? Jadi aku mau kurangin angka 2 gitu ya. Dikurang itu di nomor 2. Itu tinggal klik enter, maka hasilnya adalah 3. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke materi tentang kita bakalan ke project atau ya project itu school grades. School grade itu apa ya? Kita itu akan melakukan project ini akan memvalidasi sebuah data, sebuah nilai, atau apakah dia di bawah rata-rata atau tidak. Ini kita bakal menjumlahkan seperti kayak nilai maksimalnya berapa, nilai minimalnya berapa, lalu rata-ratanya berapa. Daripada bingung, maksudnya kita ke flowchartnya. Flowchartnya udah kita buat juga. Gini. Kita analisis, kita mulai dari start. Kita bakal buat garis kosong atau kelasnya gitu ya. Lalu kita bakal membuat sebuah fungsi ambil kelas pengguna. Kita bakal di sini ntar. Kita buat fungsi ke sini, tanya berapa nilainya, apakah dia -1, jika iya nanti kita selesai kembali lanjut ke bawah gitu ya. Kita bakalan ke kondisi selanjutnya, kalau misalkan iya juga tidak, kan menanyakan jika iya nanti lanjut ke atas atau lanjut ke program ininya, ke listnya. Lalu nanti dia bakal ngecek apakah nilai dari 0, jika iya maka centang. Nah, nilainya ada berapa aja di sana. Sama kita di sini bakal panggil akan membuat fungsi itu nilai minimum tambah maksimum dan rata-rata. Untuk minimum di sini set minimum bukan yang pertama nilai kecil, lalu nanti seperti kecil itu berapa, apakah nilainya lebih dari minimum, jika tidak dia akan kembali gitu. Ini dari rata-rata itu ini bakal dibagi dengan semua list yang ada. Jadi untuk maksimum sama seperti kayak di minimum. Fungsinya membuat flowchart seperti ini supaya kita tahu alur seperti apa. Dan di sini kita akan membuat menjadi di Python aja ya untuk mempersingkat video karena sudah lama banget durasinya. Sekarang kita bakal langsung aja mengimplementasikan project ini atau program ini ke Scratch. Nah, untuk pemrograman Scratch kita langsung aja membuat, saya udah punya link, saya udah membuat programnya. Tinggal klik ya, programnya. Sedang terjadi trouble. Nah, ini adalah dari project kita. Sip. Nah, kita bakal menganalisis pelan-pelan dari semuanya ini. Nah, di sini kita udah membuat program fungsi, yaitu menanyakan menanyakan nilai pengguna. Ini fungsi pertama itu ada set, tanya untuk nilainya jika benar itu. Lalu kita menggunakan looping pada kondisi jika salah atau benar ya, kalau salah, jika tidak dia bakal ditanya berapa, lalu masuk nanti ke
grade-nya, masuk ke list di sini. Pokoknya kita bakal coba tes gitu ya. Kan ada 10. Nah, dia bakal nanya terus next. Nah, jika ada min 1 maka ada unpause. Atau 3. Ada akan stop. Karena ada kesalahan. Ada kondisi di mana jika minus 1 dan juga 11 dia akan menambahkan nilai ke dalam list nilai. Jika kita tidak memasukkan elemen 1 lebih dari 11 atau kurang dari 1, dia akan terjadi error atau terjadi seperti ini. Karena aku masih 12 gitu. Dia bakalan terjadi nggak bisa gitu ya, tidak terdefinisi. Karena dia hanya bisa menginput min 1 sampai 11. Ini nggak masuk kriteria programnya. Tidak akan bisa menuju akhir. Jika udah, kita misalkan dengan menghentikan programnya, kita bisa ketik min 1 sesuai dengan penjelasannya gitu ya. Nah, ini kita bakal dapat nilai 10, maksimal 10, lalu antara 10 karena cuma 10 doang. Nah, ini udah di setting dari minimumnya. Minimumnya itu 1, minimum berapa, 1, maksimumnya berapa. Gitu. Jadi kita akan memberikan minimumnya itu 1. Ini ada sini sebenarnya itu adalah maksimum. Kan mirip, cuma bedanya ini dalam variabel maksimum, ini ke dalam minimum, bedanya gitu. Di sini ada rata-rata dari jumlahnya berapa, nanti baru dibagi lah ya. Nah, untuk pemrograman ya, pertama sama seperti di diagram. Ini lebih gampang atau lebih mudah karena kita menggunakan ini ada kondisi jika kita ketik 0 maka dia tidak akan memberikan apa-apa. Jadi saya bakal coba untuk menjalankan programnya. Misalkan nilai kita adalah 10, lalu ada 9, lalu ada 7, ada 8, ada 6, atau ada 5 atau 10 lagi gitu ya. 10 ya. Sama 6 atau 9. Nah, ini untuk mengakhirnya kita kasih min 1. Jadi dia bakal kita punya 8 ya. Minimal kita adalah 5 dan maksimalnya 10. Maka rata kita adalah 8. Nah, nilai rata kita adalah 8. Nah, sekarang kita bakal coba untuk bikin solusi di Python. Sekarang kita bakal untuk solusi di Python. Python sendiri kita udah punya, kita udah buat gitu ya, udah buat ininya, udah buat dari codingannya. Dengan kondisi yang sama, kita udah sama seperti Python sebelumnya. Nih,
Nah, saya bakal tunjukin solusi di Python. Nah, sekarang kita udah berada di Python. Kita buka dulu codingannya. Sip. Nah, ini adalah pemrogramannya ya, pemrogramannya. Dan kita udah membuat fungsi sama seperti di sini. Fungsi menggunakan pembunyian. Jadi kita bisa mengidentifikasi variabel dulu, kita buat variabel ini di awal. Lalu tanya, kita buat variabel juga, itu while, untuk gandengannya sama, fungsi. Ada kondisi if dan else, kita membuat kondisi if dan else. Nah, kondisi yang ini kita tanya dulu next grade ataukah nilai selanjutnya itu apa gitu. Jika nilai kurang dari sama dengan 1 maka akan salah, maka program akan selesai, stop. Jika nilai lebih dari 0 atau kurang dari 10, kurang dari sama dengan 10 atau lebih dari sama dengan 0, maka nilai yang dapat diinput tuh adalah 0 sampai kurang dari sama dengan 10. Nilainya akan tambahkan dari sini. Nanti dia bakal masuk ke listnya gitu. Seperti itu. Nah, jika tidak salah, jadi dia bakal memberitahu. Silahkan untuk memberikan nilai di antara plus dari 1 sampai 10. Kalau mau berhenti, kita klik 1. Lalu kita akan di bawah. Lalu kita membuat fungsi-fungsinya. Seperti yang di Scratch, ada minimum, maksimum gitu ya. Sip. Ini udah ada fungsi-fungsi ya. Jadi ini kita mulai dari 0. Dia nilai yang paling kecil ini adalah 0 untuk dari fungsi minimum. Jadi jika dia lebih kecil dari 0, maka akan terdeteksi minimum dari 0. Atau ini yang kita contohkan lah ya. Lalu ada fungsi maksimum, di mana dia memberitahu untuk usia maksimum. Nilai maksimumnya mulai dari 0. Jadi dari semua ini akan di rata-rata dikoreksi. Jika nilainya lebih dari maksimum, ini adalah maksimumnya itu adalah ini. Lalu ada sumnya, sum itu berapa ya? Lalu dia bakal menjumlahkan sama dengan number. Jadi kayak rata sama dengan jumlah dibagi dari panjang yang itu range of ya, jadi jangkauan dari tulisnya, dari variabel angkanya berapa, lalu dibagi dengan jumlah itu, kita bakal hasilnya jadi rata-rata. Return itu artinya masuk list atau variabel. Kembali ke hasilnya, variabel ada minimum dan rata. Nah, itu ada yang namanya program utamanya, itu ada grade, get grade, kita bisa panggil fungsinya itu apa. Jadi dia akan menjalankan program yang atas, lalu dia akan membuat ini dari 0, saya apa kita buat set 0 dulu. Lalu kamu tidak nilai apa-apa, kamu tahu yang memberikan nilai, kita akan selesai. Setelah itu, setelah selesai ini stop ini, dia bakal menampilkan
kamu punya nilai sekian, dengan itu dihitung nama program disebut berapa, lalu rata-ratanya berapa. Jadi videonya paling adalah fungsi dari video lepas tadi. Itu bakalan dihitung di sini, lalu ntar bakalan di print. Fungsinya dari fungsi atau tujuan fungsi itu adalah seperti ini. Jadi dari yang di atas itu bakal dari di bagian yang sini. Jadi dia tidak perlu diusun satu persatu secara terurut gitu, karena itu bakalan membuat acak-acakan. Misal kita mau pisahkan bagian ini kita mau pisahin, kita mau bilang ini sebagai tempat kerja kita, sebagai utama kita ini. Lalu ini di sini kita cuma menambahkan saja. Ini adalah satu kesatuan. Jadi kesatuannya ini adalah tempat kerjanya, lalu ini adalah hasilnya dari tempat kerja kita. Ini kita bakal coba untuk programnya ya. Jadi ada hijau ini, kita akses dulu. Kita mulai kedua adalah 9, 7, lalu 8. Kalau misalkan aku masih nomor 11 itu di luar jangkauannya. Jadi kasih yang benar gitu ya. Jadi dia bakalan minta lagi. Aku masih 6. Jadi bakal terus. Jadi kalau udah selesai kita min 1. Jadi dia bakalan menutup. Ini ada nilai kita. Lalu kita punya nilai itu kata nilai C5 minimal 6 sorry, maksimal 10, karena rata-ratanya adalah 8. Maka nilai kita rata-rata kita adalah 8. Sebenarnya ini menggunakan kalau di aplikasi itu menggunakan materi dari video pertama untuk info yang ada boolean, ada looping, ada kondisi, if else, Lalu kita di project ini kita menyatukan semua materi dari video pertama, video yang ke-6 ini digabungkan di satu project. Jadi ini adalah gabungan dari materi-materi yang kita pelajari dari awal video sampai ke video yang saat ini. Project ini adalah menggabungkan dari beberapa videonya, semua video ini, materi yang pertama sampai materi ke video yang ini digabungkan satu di proyek ini. Jadi begitulah penjelasan dari video ini ya. Kita udah membahas tentang apa itu fungsi dan bagaimana cara memanggilnya, apa itu parameter dan return value, lalu itu ada scope, variable, dan bucket fungsi, lalu terakhir itu ada aktivitas tujuan dan project. Terus mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Soalnya Pak banyak banget gangguan pada video kali ini. Jadi saya harap kalian bisa semangat dalam menjadikan codingnya, dalam mengoding ya. Karena coding itu sebenarnya nggak susah. Karena kalau zaman sekarang coding itu udah bisa menggunakan aplikasi intelijen, dan di Rapid sendiri itu udah menyediakan yang namanya AI untuk jika mengkoreksi yang dari coding kalian itu ada yang salah atau error, dia bakal membantu kalian dan bakal menuntun kalian dalam pengodingan gitu. Nah, jadi mungkin itu aja pembahasan lengkap dari saya tentang fungsi Python atau definisi parameter, return field, sampai ke implementasi dari proyek nyata. Intinya fungsi dari video atau fungsi dalam pemrograman kita atau fungsi bikin kode itu menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah dipelihara. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like ya. Dan sampai ketemu di materi selanjutnya.
Semangat coding ya teman-teman. Bye bye.